sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Yahudi punya Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Paulus dalam suratnya pada jemaat di Korintus berkata wa la ilaha illallahul ahad. Itu dalam konteksnya hadis pengakuan. Tetapi sekali lagi tadi sudah saya katakan bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad pada generasi pertama umat Islam itu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh generasi umat Islam abad ketiga, abad keempat, di mana dipertanyakan antara relasi sifat Allah dengan zat Allah, dan ini tidak sesederhana la ilaha illallah. Buktinya Anda tahu pada zaman Khalifah Ma'mun Ibn, bagaimana orang yang menolak Quran sebagai makhluk dia dibunuh, dianiaya. Tidak sesederhana kalimat tauhid ketika membahas soal relasi zat Allah dan sifat-sifatnya. Contoh, Mu'tazilah Jahim, seorang Mu'tazilah, dia pernah berkata seperti ini, aku menemukan dalil di dalam kitab Allah bahwa Quran itu ciptaan. Dari mana dia mendasarkan pendapat itu? Dia berkata, sesungguhnya Isa itu Rasulullah wa kalimat itu. Kalau Yesus sebagai firman Allah itu dikatakan diciptakan, kenapa Quran sebagai kalam Allah tidak diciptakan? Kira-kira seperti itu dalil yang diungkapkan oleh Jahim tentang relasi antara Quran sebagai kalam Allah dan itu kodim dengan zat Allah. Bagaimana relasinya? Tentu ini berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada awal pelayanannya, di mana beliau menghadapi politisme Mekah yang sederhana pandangannya. Mereka mempercayai ada banyak Tuhan, cukup dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tetapi ketika Islam mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang esensi sifat Tuhan dan zat Tuhan. Jadi sekali lagi harus dibedakan. Mungkin Anda tidak bisa memahami, tetapi untuk menggambarkan, karena itu tadi saya berikan penggambaran seperti juga yang dijelaskan oleh Hashim Muhammad dalam bukunya Kristologi Qurani. Dia berkata bahwa untuk memahami, paling tidak bukan meyakini, paling tidak memahami posisi Isa di dalam Kristen itu kira-kira sama dengan posisi Tuhan di dalam Islam. Karena dalam iman Kristen, Isa itulah kalimat Allah. Dan terbukti di dalam umat Islam pada zaman Mu'tazilah, Jahim berkata tentang makna kalimat Allah itu juga sama dimaknai dengan Quran sebagai kalam Allah. Jadi menurut Jahim, kalau Isa dikatakan ciptaan, kenapa Quran tidak dikatakan ciptaan? Nah ini contoh, saya memberikan contoh perdebatan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam pada abad kedua, abad ketiga setelah zaman Nabi Muhammad. Nah karena itu kalau kita bicara pada aspek tauhid syahadat sama. Orang Kristen saya katakan merupakan penggenapan dari monoteisme Yahudi. Dalilnya juga la ilaha illallah. Cuman bagaimana aspek keesaan Allah itu dijelaskan secara khusus terkait dengan pengharapan mesianik dalam perjanjian lama. Tadi berulang-ulang sudah saya tekankan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan Nabi-Nabi, Mesias digelari dengan sifat-sifat ilahi. Nah di dalam Yudaisme yang sangat melarang adanya ilah-ilah lain, berarti Mesias harus dipahami sebagai pernyataan diri Allah sendiri. Nah ini penghayatan khas iman Kristen. Ada mengenai wujud nuzul kemanusiaan Yesus, dia bisa dibandingkan dengan wujud nuzul dari kalam Allah yang Iya, oke, karena waktunya sudah habis. Mau menambahin? Iya, dikit aja. Perdebatan ilmu kalam itu tidak sesederhana yang didiskusikan. Kalau kita lihat Dari Kristen kurang satu. Imam Al-Ghazali pernah nulis Tahafut Al-Falasifah. Dia mengkritik kerancuan atau inkoherensi tentang para filsuf. Begitu Al-Ghazali menulis tentang ini, Ibnu Rushd marah di Spanyol. Dia nulis buku Tahafut Al-Tahafut, dan saya sudah kopikan sebagian mengenai sanggahan dua ulama besar antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd mengenai ilmu kalam, di mana Ibnu Rushd melawan, menolak, menyangkali dengan dalil-dalilnya tentang Asy'ariyah dan Al-Ghazali. Nanti saya kopikan apa yang ditulis Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, silakan Anda baca sendiri. Kedua, Ibnu Taimiyah itu melawan ilmu kalam. Tapi Ibnu Taimiyah begitu menolak ilmu kalam, Ibnu Jauzi menulis sifat menentang Ibnu Taimiyah.
Kitabnya namanya Kitab Akbar As-Sifat. Jadi pemikiran-pemikiran untuk menggambarkan, menjelaskan, memikirkan tentang Tuhan tidak sesederhana mengucapkan syahadat. Seperti yang kapan hari pernah saya sampaikan di Gresik. Di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan tauhid itu ada tingkatan. Seperti pohon kelapa, mengucapkan syahadat yang sangat sederhana yang bisa dimaknai, dimengerti anak takut atau playgroup itu kulitnya, katanya Al-Ghazali. Ya, bisa dipersingkat waktunya terlalu. Kalau lebih dalam mengerti syahadat dan maknanya itu sabutnya. Kalau lebih dalam dari itu sudah mendekati itu buahnya. Tetapi kalau sudah tenggelam di dalam ketauhidan itu adalah minyaknya. Kemudian ulama zaman sekarang ini kamus bid'ah, tulisannya Syekh Albani dengan jelas dia mengatakan fitnah terbesar dalam Islam adalah ilmu kalam. Asy'ariyah Maturidiyah menurut Islam yang diyakini oleh Syekh Albani, Salafi Wahabi itu dianggap bid'ah. Artinya begitu kita berbicara mengenai Tuhan dan ketuhanan itu tidak seperti mengucapkan syahadat yang begitu sederhana. Artinya problematika tentang ketuhanan Tuhan dan ketuhanan di dalam Islam. Hal itu pun juga menjadi problem yang sama di dalam pihak Islam. Islam sulit memahami firman nusul jadi manusia. Itu sama dengan sulitnya saya memahami firman nusul dan hadir di tengah-tengah dunia di antara kita dalam bentuk kita. Ya, minta tolong. Dan sebagai yang terakhir, saya bawa buku yang diterjemahkan oleh para Madinah dan diterbitkan di zamannya Cak Nur Mas Windu. Buku ini sangat berani. Tulisannya Muhammad Ahmad Kalafulo. Dia lulusan Kairo S3, orang Sunni. Tapi dia mengatakan di dalam disertasi doktoralnya ini, buku terbitannya Cak Nur ini, almarhum Cak Nur. Saya punya bukunya. Al-Quran bukan kitab sejarah tetapi sastra dan puisi. Dia dalam disertasi doktoralnya Muhammad Kalafulo yang mungkin tidak sepakat. Saya bisa memahami. Dia menjelaskan beberapa kasus yang menjadi sulit kalau dimaknai atau diteliti secara historis. Dan yang menarik, Muhammad Ahmad Kalafulo bisa lulus S3 Kairo di hadapan pemuji-pemuji Syekh Al-Azhar. Dan bukunya kemarin saya coba cek di Yayasan Para Madinah. Bukunya sudah tidak ada, saya punya hard copy-nya, tapi di internet ada, bisa di-download. Bukan, ini yang menerbitkan Calon Polis Majid. Nah, artinya di sini kan menunjukkan bahwa di dalam pandangan Islam ada variasi, ada beda teologi. Sudah habis. Tidak ada suatu tafsir tunggal atau aliran tunggal. Di dalam agama manapun. Ya, mungkin itu dulu. Di Islam ada diferensiasi perbedaan tafsir. Ya. Dan di Kristen juga ada. Begitu kita ngomong sadar sederhana, begitu kita masuk kajian tentang Tuhan dan ketuhanan. Maksudnya ngomong apa? Jangan diskusikan Tuhan tapi makhluk Tuhan. Assalamualaikum. Ya, oke. Untuk selanjutnya Ustaz Abu tadi pihak Kristen dulu. Oh iya. Ya. Nah, ini pihak Kristen kurang 2 ya. Saya minta tolong satu orang satu pertanyaan saja, ya satu pertanyaan saja, ya. Pertanyaan yang berbobot satu orang satu pertanyaan saja. Ya, apa yang mau Bapak tanyakan? Terima kasih. Saya mau menjelaskan mengenai masalah taubat ini. Nama saya Bowo dari GKRI. Bapak menanggapi masalah mengapa Yesus disebut Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 36 itu Bapak bisa baca bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ada pertanyaan? Satu aja Bapak pertanyaannya. Ya, satu saja. Kejadian Nabi masalah Nabi Isa. Di An-Nisa 157-158, Nabi Isa itu tidak mati
tapi langsung naik ke surga. Tapi di Quran surat Maryam 33 bahwa Nabi Isa itu lahir, mati, bangkit. Juga Quran Al-Imran 55 bahwa Nabi Isa itu mati, bangkit. Dari ketiga ayat ini mana yang betul? Makasih. Iya. Pertanyaan kedua langsung Pak Kristen. Ya, monggo. Terima kasih, saya PBB. Dari pertanyaan ini saya pertanyaan lagi, kurang jelas buat saya. Saya perlu penegasan. Apakah Quran kalau ngomong itu diciptakan atau tidak? Kekal atau tidak? Itu saya jelas. Saya membandingkan antara surga dengan Allah. Kalau Bapak Nasir bisa memahami, Bapak Nasir bisa memahami. Ada Quran yang temporal, itu Quran, kitab yang bisa terbakar, bisa sobek. Tapi yang dibalik Quran ini kalau tidak, itu kekal. Dan itu kan paralelisasi dengan apa yang kita, apa yang orang Kristen percaya. Itu. Ini pertanyaan terus satu lagi, Allah kalau sama Allah itu 3 atau 1? Ya. Oke. Ya, minta tolong gini ya. Yang satu pertanyaan dijawab Ustadz Masud, yang satu pertanyaan dijawab Ustadz Pade. Yang satu pertanyaan tadi berhubung sebenarnya nggak ada jurusannya ke pertanyaan ini, jadi tolong hanya dikasih gambaran saja tentang apa perbedaan antara satu ayat ke satu ayat gitu loh. Apa Yesus berusaha, sebenarnya ini bukan konteksnya, cuma kita tetap menghormati seorang penanya. Jadi saya pikir Ustadz Mas juga mungkin bisa menjawab untuk berikan sedikit gambaran aja. Juga Ustadz Fadil bisa berikan jawaban yang siapa? Mas Samuel ya. Samuel ya. Samuel lah kamu. Ayo monggo Ustadz. Terima kasih. 3 ayat Al-Quran yang disampaikan, yang ditanyakan, yang dianggap bertentangan. Sehingga pertanyaannya tadi An-Nisa 157, Al-Imran, yang mana yang benar? Orang Kristen itu menganggap Yesus disalib itu hanya persangkaan. Baca Qurannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh dan menyalib Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, langsung dibantah oleh Allah. Sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Jadi orang-orang Kristen yang yakin bahwa Yesus mati disalib itu menurut Al-Quran hanya mengikuti persangkaan. Adapun siapa tidak pada tempatnya, saya kupas di sini. Tapi itu jawabannya. Kemudian di ayat yang lain Yesus itu dilahirkan, mati dan bangkit. Semua manusia mengalami itu. Semua manusia itu dilahirkan. Dalam perjalanannya Yesus mati, dan kemudian setelahnya selesai peristiwa yang namanya kiamat itu, seluruh manusia dibangkitkan, termasuk Yesus itu dibangkitkan. Kalau di An-Nisa 157 dikatakan Yesus itu langsung naik. Nah ini perlu Bapak yang beragama Kristen mempelajari Islam supaya ngerti pengertian An-Nisa 157. Jadi bukan Yesus itu naik seperti yang dibayangkan, enggak. Tapi Yesus juga tidak disalib, tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa menurut pandangan mereka. Jadi tidak ada pertentangan ayat itu. 3 ayat yang ditanyakan itu tidak ada pertentangan. Dan didukung oleh Al-Quran yang ditanyakan oleh Mas Jabar Farad, apalah yang ada baru Al-Quran. Apakah mereka tidak memahami tentang Al-Quran dan memikirkan Quran? Andai kata Al-Quran itu bukan dari Allah, maka dalam Al-Quran pasti ada pertentangan. Kalau saya balik, karena itu kalimat pasif.
Karena Al-Quran ini dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Kalau kemudian saya buat kalimat tanya, mengapa Alkitab ada pertentangan? Jawabannya karena Alkitab bukan dari ini begitu. Nah, itu yang dalam persilakan saya satu oleh moderator. Ada yang dua, silakan Pak Mas. Terima kasih. Ya, saya menjawab pertanyaan tentang masalah tekad. Perlu diketahui bahwa berfirman itu memang sifat Allah dan itu melekat pada Allah. Tapi perlu diingat bahwa Yesus itu bukan firman Allah. Ya. Kalau itu dianggap bahwa Yesus adalah wujud firman Allah yang melekat pada Allah. Sama seperti melihat kita melihat sendiri, ini melihat itu buatan kita atau bukan? Itu kan melekat, karena itu sifat kita. Dan itu otomatis kalau firman Allah ya otomatis ya bersama dengan Allah. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau dikatakan Yesus adalah firman Allah dalam arti yang melekat pada Allah itu sendiri, itu yang perlu dipertanyakan. Dari bukti-bukti kalau memang Yesus itu sebagai firman Allah dalam arti Yesus adalah Tuhan, banyak ayat-ayat yang membuktikan Yesus betul-betul bukan Tuhan. Contohnya saat Yesus kelaparan. Saat Yesus kelaparan, kemudian dia melihat ada pohon ara. Kemudian dia mendekati pohon itu dengan harapan dia mendapatkan makanan dari pohon itu. Ternyata setelah didekati, kecelur Yesus. Kalau memang Yesus memiliki kodrat ketuhanan, masa tuh punya kodrat ketuhanan nggak tahu musim itu gimana? Ya kan? Ini kan bunyinya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunan saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, kalau memang dia punya kodrat ketuhanan, dia tahu bahwa ini bukan musim buah ara, atau tidak sebaliknya, malah pohon ini dikutuk. Seharusnya kan berbuahlah engkau agar aku bisa makan dan orang-orang juga bisa makan. Kan gitu seharusnya. Ya, kemudian ya kun fayakun, seperti Allah mencipta Yesus itu dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun fayakun itu jadilah maka jadi. Mencipta alam dunia, mencipta Adam juga dengan kalimat kun fayakun itu. Ya. Jadi di kalimat itu ya ini dengan kalimat Allah yaitu kun fayakun itu untuk mencipta Yesus itu. Satu menit lagi. Ya. Kemudian juga ada cerita Yesus ketakutan dan dikasih kekuatan oleh malaikat. Ya, ketika di Bukit Getsemani, Yesus ketakutan karena akan ditangkap untuk disalib itu, kemudian dia berdoa. Di saat dia berdoa dan sangat takut dan gentar ini, ia didatangi malaikat. Dan malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus. Ini kan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya, memberi kekuatan Yesus. Dan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau Yesus memang itu Tuhan, punya kodrat ketuhanan, ngapain dia berdoa? Dan dia diberi kekuatan oleh malaikat, seharusnya malaikat diberi kekuatan oleh Yesus.